Wahwa al-ma'ul musmis, yaitu adalah air yang musmis, yang dikenai sinar matahari. Yakni al-musmis bisyamsil haqiqati, ya ma'rifatullahi ta'ala. Dia tercerapi, orang yang sampai kepada ahlul jazb itu tercerapi ataupun mendapatkan cerapan cahaya daripada hakikat, yaitu mendapatkan cahaya dari ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada episode kali ini, episode ketiga daripada fikih tasawuf ataupun juga fikhu Imam Syafi'i, yang merupakan karangan kitab daripada Abi Suja al-Isfahani, yang mana beliau Abi Suja al-Isfahani mengarang kitab fikih, yang mana kitab fikih ini ringkasan daripada fikih daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengarang kitab fikih yang pada pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan dan saya sudah uraikan mengenai apa yang kita bahas. Kita akan melanjutkan pertemuan kali ini mengenai tentang air, yang mana pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 7 jenis air, yang mana 7 jenis air itu mensucikan hati. Karena kita masuk atau masih di bab Kitabut Thaharati, atau kitab tentang kesucian hati, yang mana disandingkan dengan pembahasan tentang hukum fikih secara zahir, akan tetapi juga hukum fikih secara batin. Kita melanjutkan lagi jenis-jenis air. Kemarin ada 7 anwa jenis air, sekarang pembagiannya, bagian-bagian air. Summa al-miyahu ala arba'ati aksamin, bahwasanya air itu ada 4 bagian. Tahirun binafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhun. Ghairu makruhin. Bahwasanya ada air yang dibagi menjadi 4. Pertama, tahirun binafsihi, air itu bersih pada dirinya sendiri. Wa mutahhirun li ghairihi, dan mampu dipakai untuk membersihkan najis yang ataupun hadas. Ghairu makruh, tidak makruh untuk dipakai. Wa huwa al-ma'ul mutlak, itulah disebut dengan air yang mutlak. Wa tahirun, air kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Ada yang kedua, tahir, mampu membersihkan, dia bersih pada dirinya dan mampu membersihkan untuk najis-najis dan hadas. Wa makruh, tapi dia digunakan makruh. Wa huwa al-ma'u al-musmisu, yaitu air yang dikenai sinar matahari langsung. Air yang dikenai sinar matahari ini air yang hangat. Itu air yang kedua. Air yang ketiga, tahirun, bersih pada dirinya, ghairu mutahhir, tidak mampu membersihkan, li ghairihi, kepada selainnya, wa huwa al-ma'u al-musta'malu, itulah air yang telah digunakan membersihkan. Air yang telah digunakan membersihkan hadas ataupun najis itu air yang tetap bersih, tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan lagi. Seperti kalau kita wudhu di sebuah bak yang besar, maka diusahakan airnya tidak turun ke situ, karena ke bak yang sudah kita pakai, karena airnya sudah air mustakmal, air yang sudah dipakai berwudu itu tidak mampu mensucikan.
walaupun suci tapi tidak mampu mensucikan. Kemudian mutaghayyir bima khalatahu minat tahirati wa huwa najasun wa ma'un najasun. Jadi air yang keempat itu air yang mutaghayyir, yaitu berubah dengan apa yang khalatahu, yang apa yang bersambung, yang bercampur dengannya, minat tahirat, dari hal-hal yang membersihkan, wa ma'un najasun, dan air yang najis. Jadi ada yang keempat itu adalah air yang mana sudah bercampur dengan sesuatu yang merubahnya dari kesucian. Yang mananya suci, kemudian bima khalatahu, ada yang mencampurinya sehingga dia berubah daripada kesucian, dan itulah yang disebut dengan ma'u najasun atau air yang najis. Jadi ada 4 air yang dapat kita gunakan untuk bersuci secara zohir, yaitu air yang tohir, bersih pada dirinya sendiri, mampu dipakai membersihkan yang lain dan tidak makruh. Air yang kedua bersih pada dirinya sendiri, mampu dipakai untuk membersihkan yang lain, yaitu najis dan hadas, tapi makruh digunakan, yaitu seperti air yang terkena panas sinar matahari. Yang kedua, dia bersih pada dirinya sendiri tapi tidak mampu membersihkan yang lain. Inilah yang disebut dengan namanya air mustakmal, air yang telah digunakan untuk membersihkan najis ataupun hadas. Mutaghayyir atau air yang sudah berubah, yang awalnya bersih berubah dengan apa yang bercampur dengannya, dan itulah yang disebut dengan air najis. Jadi ada 4 jenis air. Apakah makna secara batin daripada air tersebut? Nah, kita akan melihat membacanya, yaitu al-musyar ilaiha tanqasimu ala arba'ati aksamin, bahwasanya disyaratkan dengan air itu terbagi menjadi 4 bagian. Awaluha ma'un tahir, air yang bersih atau suci. Apakah air yang bersih itu dalam perspektif tasawuf? Yaitu adalah anwaru ma'it tauhid, yaitu cahaya-cahaya air daripada ketauhidan. Al-waridi ala qulub, yang terdapat di hati, min hadrati alamil guyub, yang berasal daripada kehadiran alam goib yang kholi min siwa, yang kosong daripada siwa, kosong daripada adanya dualisme atau kosong daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamul guyub itu adalah alam yang dimana hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada syirik, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketauhidan yang tertinggi. Jadi air itu yang mampu mensucikan hati itu bersumber dari air itu. Bersumber daripada air yang berupa cahaya-cahaya yang bersumber daripada alamul guyub, yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala berada di sana. Turun ke hati. Nah, turun ke hati, yang mana alamul guyub itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah yang disebut dengan tauhid murni. Tauhid murni adalah kita menyatakan, mengalami bahwa yang ada ataupun yang eksis di kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syuhud. Nah, apa itu alamul guyub itu? Yaitu syuhud, yaitu ketika seseorang mengalami penyaksian terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya dialah yang ada di semesta raya ini. Maka pada saat itu orang itu akan mendapatkan yang namanya air, yang mana air tauhid yang turun ke hatinya akan bersih. Ini adalah pencapaian yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai
kondisi ini. Mutahhirun li ghairihi. Air itu dapat mensucikan selainnya. Apa yang dimaksud dengan mensucikan selainnya? Mensucikan selainnya adalah mahikun lisiwa, memusnahkan dualisme. Air tauhid itu yang kita dapatkan dari penyingkapan ketauhidan, penyingkapan ketunggalan, penyingkapan bahwa aku tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada yang eksis kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan yang tertinggi. Maka air itu turun ke hati, mahikun, memusnahkan dualisme, memusnahkan apapun pandangan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan, tindakan, perasaan, semuanya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid yang tertinggi. Wa huwa al-ma'ul mutlak, itulah yang disebut dengan air yang mutlak. Air yang tanpa mutlak, tanpa ada batasan, tanpa ada syarat-syarat, tanpa yang mutlak bisa diartikan juga murni atau juga bisa diartikan tanpa batas. Air itulah yang tanpa batas. Asani, yang kedua, ma'un tahirun binafsihi, ada air yang bersih pada dirinya, min haisu huwa mutahhirun li ghairihi. Ada air yang bersih pada dirinya dan juga membersihkan selain dirinya. Kal awal, seperti yang pertama, yaitu air yang pertama, makruhun istimaluhu, tapi makruh untuk dipakai. Istimaluhu indal kamal ahlut tamkin. Makruh untuk orang yang pertama, orang yang mencapai yang namanya syuhud, penyaksian yang bagian pertama tadi. Akan tetapi air yang kedua ini mubah, boleh untuk li ahlil jazbi. Ahli jazbi itu adalah orang, air itu air yang dia dapatkan daripada ketercerapan, jazb, tercerap ataupun tertarik kepada orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan latihan-latihan spiritual ataupun berzikir ataupun juga bertirakat, sehingga dia tertarik berada dalam keheningan, berada dalam kemenunggalan dengan berada dalam kehusyuan ataupun juga berada dalam titik yang sangat dalam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ahli jazbi ini belum mencapai tingkatan syuhud atau tingkatan penyingkapan ataupun juga tingkatan melihat kesatuan. Agak ahli jazbi ini sangat tinggi tentunya jikalau dibandingkan kepada diri saya, yang mana ahli jazbi ini menikmati keasikan, menikmati kebersamaan dan intimasi ataupun juga kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah orang yang mendapat air pada saat itu tohir, bersih, mutahhir, membersihkan juga, tapi makruh. Efeknya tidak mampu seutuhnya. Wa huwa al-ma'ul musmis, yaitu adalah air yang musmis, yang dikenai sinar matahari. Yakni al-musmis bisyamsil haqiqati, ya ma'rifatullahi ta'ala. Dia tercerapi, orang yang sampai kepada ahlul jazb itu tercerapi ataupun mendapatkan cerapan cahaya daripada hakikat, yaitu mendapatkan cahaya dari ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan. Li'annaha tujzibu sohibaha ilal istighraq, karena orang yang sampai kepada jazab itu akan menarik orang yang berada dalam situ kepada istighraq, kepada ketercerapan ataupun juga ketenggelaman. Jadi
Kalau kita melihat orang berzikir, dia sangat asik dengan zikirnya, tidak ingin berhenti, nah itu disebut dengan ahlil jazab atau istiqra. Fi hadrati, di dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lirubbama, bisa jadi, goba ihsasuhu, bisa jadi panca inderanya orang tersebut itu hilang rasanya. Jadi ada orang berteriak, dia tetap asyik dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbicara dengannya, dia tidak mampu mendengar. Ada mobil lewat, dia tidak mampu untuk melihatnya. Ada apapun di kehidupan ini, dia bagaikan orang yang linglung, orang yang tidak mampu lagi mengendalikan pikirannya. Ini adalah orang yang mendapatkan air yang mana tohir, bersih, mutahhirun, membersihkan, tapi makruh untuk dipakai. Fayata'addal adab, mereka ini agak sedikit yata'adda, melampaui ataupun menentang ataupun juga melanggar adab, yaitu melanggar adab syariati, melanggar syariat. Nah, orang yang berada dalam jazab ataupun juga berada dalam ketenggelaman itu sungguh sangat tidak mampu untuk mengendalikan pikiran dan panca inderanya karena sudah sangat tenggelam. Seperti ketika orang tenggelam di dalam sebuah lautan ataupun tenggelam dalam sebuah sungai yang dalam, orang itu tidak mampu lagi mengendalikan panca inderanya, dia tidak mampu mendengarkan suara-suara selain bagaimana orang itu selamat gitu. Jadi orang itu ahlul istighraq itu adalah orang yang fokusnya hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi naik keluar dan masuk napasnya itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik napas, kemudian mengeluarkan, yang hanya disebut hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap detak jantungnya hanya menyebut nama Allah. Setiap satu kali detakan jantung menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlul jazab. Nah, air yang mereka dapatkan itu air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi, orang yang berada di level pertama, yang telah sempurna, sudah melakukan penyaksian. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya asalis, yang ketiga itu, air yang ketiga, tohirun binafsihi, suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, dirinya suci tapi tidak mampu mensucikan. Mereka itu biisnillahu li'annahu mahtubun hum ahlud da'awa al-batilah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengklaim klaim yang batilah, li'annahu ustumila labudda minhu lil mahsus lahu la li ghairihi. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual, yang mana sebenarnya pengalaman-pengalaman spiritual ini dia memang bersih tapi tidak untuk mensucikan orang lain. Kita punya pengalaman, misalnya pengalaman spiritual, bertemu siapa dalam mimpi atau melihat apa, itu adalah bagus, mutahhirun binafsihi, suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairi. Ini adalah tidak mampu atau tidak boleh untuk diceritakan. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak untuk diceritakan kepada yang lain. Pengalaman-pengalaman spiritual itu tidak untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, maka dikatakan lagi di sini apa itu kalhal wal makol, seperti hal dan makol, seperti kondisi-kondisi yang dialaminya, ataupun seperti makol, ataupun juga syatahat-syatahat, ungkapan-ungkapan
Ini benar pada dirinya, bersih pada dirinya, tapi tidak untuk orang lain. Li'annal hala wal maqalah, karena kondisi-kondisi dan juga ucapan-ucapan itu yungkilani sohibahuma ila talwin, karena bisa jadi kondisi-kondisi dan ucapan-ucapan itu membuat pemiliknya berpindah kepada talwin, yaitu ilusi-ilusi. Fala yajuzu tanawuluhu, atau tidak boleh orang lain taklidu gairihi, tidak boleh orang lain juga mendengarnya, tidak boleh orang lain mencontohnya, tidak boleh orang lain mengikutinya. Itulah yang disebut dengan air yang tohir, yang bersih pada nafsihi, ghairu mutahhirin, tidak bersih untuk yang selainnya. Nah, ini banyak terjadi di kehidupan kita ya. Nah, kemudian katakan li'annahu ghairu sahibihi, kenapa tidak boleh diceritakan kepada orang lain? Karena dia tidak memilikinya, karena dia tidak mengalaminya. Bima labudda minhu kal kasbi, ya pada hakikatnya orang itu harus mengalami penyingkapan. Bibadil umur, pada sebagian perkara, wa ikhrajud dhamair, dan mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi dari minal asrar, dari rahasia. Makanya di sini khossallahu bihi, hal-hal yang pengalaman-pengalaman begitu Allah itu Allah menghususkannya pada dirinya. Fala yajuzu li ghair, maka tidak boleh untuk orang lain. Jadi penyingkapan-penyingkapan tertentu itu tidak bisa diceritakan karena dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Dia tidak mampu untuk membantu orang lain, tidak mutahhir, tidak mensucikan orang lain. Kemudian air yang keempat, mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Apa itu? Cahaya apa itu? Air apa itu? Yaitu cahaya yang keruh. Yaitu dikatakan di sini al-murid alladzi khalatahu, yaitu murid yang mana khalatahu, yang mana bergabung, ahtatat bihi tahirat wa hiya anwar wal asrar wa adahasathu wa ghaibathu anil ihsas. Yaitu adalah kondisi seorang murid, kondisi seseorang yang pemula di dalam perjalanan spiritual. Dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuat dia kagum, wow, dan membuat dia lupa dengan panca inderanya. Maka la yajuzu iktidak bihi, tidak boleh air itu ataupun juga tidak boleh pengalaman itu dijadikan sebagai petunjuk. La yajuzu istimalu halihi wa maqalihi, tidak boleh orang yang baru murid, baru belajar itu tidak boleh pengalaman-pengalaman spiritualnya ataupun kondisi-kondisinya pun juga ucapan-ucapannya dijadikan pegangan. Illah, kecuali ma wafaqal kitabah was sunnatah, kecuali hal-hal yang sesuai dengan kitab dan sunnah, kal adat, seperti kebiasaan-kebiasaan. La ghair, tidak selain daripada itu. Akni kat tabarruk, tidak boleh tabarruk, ambil berkah dari mereka, ataupun juga mencari ridho dari mereka, ataupun pada persoalan-persoalan ibadah, maka hal itu tidak dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya ada air yang najis. Maaf, ini air yang keempat, air najis tadi. Yang mutaghayyir itu air yang keempat. Sekarang air yang najis. Ai wa huwa alladzi halat bihi najasatu. Nah, apa itu ma'un najis? Yaitu yang mana di dalamnya bertempat ada sebuah najis. Wa huwa duna qillatain, yaitu yang mana kurang daripada kullatain. Itu ada ukuran liter, ada berapa ratus liter, 160 atau 270 atau 260 liter air. Kullatain atau kana kullatain pataghayyara, ataupun dia berubah, kemudian berubah warnanya atau aromanya
Fakullatani di sini dikatakan kullatani atau apa itu kullatani? Homsu mi'ati ritlin. Ada 500 liter, Baghdadi liter, Baghdad takriban. Kira-kira 500 liter secara Baghdadi. Ada timbangan-timbangan para ahli fikih berbeda pandangan mengenai timbangan berapa liternya tersebut. Tapi apakah makna batinnya? Kita lihat, yaitu mutanajjisun li'annal asla atau haratu, bahwa air ini, cahaya ini ternajisi, walaupun sebenarnya semua cahaya itu adalah suci. Summa uridat alaihin najasa, kemudian datang kepadanya najis. Apa itu? Asyirku, kesyirikan. Nah, kesyirikan, syirik artinya ada dualitas. Bahasa Arabnya perusahaan itu syirkah. Syirkah itu artinya ada 2 orang atau 3 orang melakukan sebuah perjanjian untuk membangun sebuah perusahaan bersama. Itu disebut dengan syarikat atau perusahaan, yang mana banyak orang yang bekerja dalam situ. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada 2 hal yang menyebabkannya. Ada sebab 1, 2, dan 3. Akan tetapi orang yang berada dalam tauhid mengatakan bahwa semua adalah satu yang menyebabkannya atau satu sebabnya. Wa huwa alladzi hallat bihi najasah. Najis apakah itu? Yaitu yamilu ila siwa. Najis itu adalah ketika kita cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah najis. Walidza hurrima istimaluhu, maka pada saat itu orang yang mendapatkan seperti ini cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan menggunakan airnya. Walhal annahu duna qillatain, akan tetapi tanpa ada duna kullatain, tanpa ada 2 kullatain. Kullatain tadi itu 500 liter Baghdad. Nazrotain, kecuali orang itu masih memandang kepada syariat ataupun juga masih memandang kepada hakikat. Li'annahu magemurun bisyahwat. Karena kalau tidak berpandangan ataupun juga tidak berdiri pada syariat dan hakikat, orang itu tertipu dengan syahwat wal ma'asi dan juga maksiat-maksiat. Fahurrima alaihi ma huwa alaih, maka diharamkan baginya untuk diikuti ataupun dijadikan untuk mensucikan hati. Au kana kullatain, atau dia kullatain itu dia sesuai dengan 2 kullah. Di sini diartikan kullatain itu atau killatain adalah syariat dan hakikat. Yang bahwasanya dia tidak keluar daripada syariat dan hakikat sehingga dia berubah. Ini adalah penyampaian yang mendalam mengenai hukum Islam. Jadi hukum Islam yang diajarkan yang disusun oleh Imam Syafi'i dan diringkas oleh Abu Suja'i al-Isfahani, itu sangat dalam memaknai setiap kata per katanya. Ini adalah warisan daripada ulama kita. Semoga kita mengambil banyak istifadah daripada ajaran-ajaran para ulama kita yang terdahulu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.